Shalom Pak, perkenalkan nama aku Ferdinand Nicholas Shombing dengan NIM 12S25023. Di sini saya akan mengerjakan tugas T09 yaitu Dynamic Memory Allocation. Tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep Dynamic Memory Allocation. Akademik. Simulator hasil karya Ucok dan Butet kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya, masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual di set ukuran yang ruang data yang akan dioperasikannya melalui additional command line argument. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya, Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama, menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai setahap demi setahap dengan menyelesaikan keenam fitur lainnya. Yang kedua, secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa student ke dalam simulator. Secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah course ke dalam simulator. Yang keempat adalah fitur untuk menampilkan semua data student yang disimpan. Yang kelima, fitur untuk menampilkan semua data course yang tersimpan. Yang keenam, fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya. Yang terakhir, fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kodenya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya. Dengan memperhatikan sign hashtag, simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standard input dan hanya menghentikan eksekusi jika diberi triple dash sign. Berikut adalah rincian format perintah untuk setiap fitur. Yang pertama, penambahan data student atau file T09_01.c. Fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya yaitu ID, name, year, dan study program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Create student, hashtag ID, hashtag name, hashtag year, hashtag study program. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create_student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang kedua, menampilkan semua data student file T09_01.c. Fitur ini ditandai dengan perintah print students tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Print students. Selanjutnya, silakan untuk melengkapi fungsi print_students dengan menyertakan students yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Secara iteratif, untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini memanfaatkan fungsi print_student. Fitur ini mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standard output. Lalu selanjutnya ada penambahan data course untuk file case 2. Fitur ini ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya yaitu kode, name, credit, dan passing grade. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create_course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang keempat, menampilkan semua data course untuk file T09_02.c. Fitur ini ditandai dengan perintah print course tanpa segmen tambahan.
Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Print course. Silakan untuk melengkapi fungsi print underscore course dengan menyertakan courses yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Secara iteratif, untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini memanfaatkan fungsi print underscore course. Fitur ini akan mencetak seluruh data course yang tersimpan ke standard output. Yang kelima, mencari data student berdasarkan ID-nya. Untuk case 3. Fitur ini ditandai dengan perintah find dash student dash by dash ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yaitu berisi ID dari student yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Find dash student dash by dash ID hashtag ID. Silakan untuk melengkapi fungsi find underscore student underscore by underscore ID dengan menyertakan students yang akan ditampilkan, sentinel variabel dan ID yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print underscore student. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Yang keenam, mencari data course berdasarkan kodenya. Ini untuk case 4. Fitur ini ditandai dengan perintah find dash course dash by dash code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari course yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Find dash course dash by dash code hashtag kode. Silakan untuk melengkapi fungsi find underscore course underscore by underscore course dengan menyertakan course yang akan ditampilkan, sentinel variabel, dan kode yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk meriksa kesesuaian kode. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print underscore course. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak akan ada keluaran yang diberikan. Di sini sudah diberikan case studies, yaitu ada 4 case studies yang sudah diberikan. Di sini ada contoh contoh input yang akan kita masukkan nantinya dari masing-masing case-nya, dan di sini ada juga contoh inputnya. Dan sekarang kita akan masuk yaitu ke pertama academic.c-nya. Di sini file ini merupakan inti dari segala logika pemrosesan data kita. Disinilah kita mendefinisikan wujud nyata dari fungsi-fungsi yang dicetak birunya yang sudah disiapkan dalam academic.h. Sebagai contoh, kita memiliki fungsi create underscore students yang bertugas untuk merakit data mahasiswa. Fungsi ini menerima parameter berupa teks dan menggunakan perintah strcopy untuk menyalin string name, nama, tahun, dan program studi ke dalam wadah tipe data bentukan untuk atau struct bernama student underscore t. Selain perakitan data, di file ini juga ada print underscore student yang bertugas menampilkan data ke layar, di mana setiap elemen datanya dicetak rapi dan dipisahkan oleh simbol garis vertikal atau pipe. Terdapat juga fungsi bantuan seperti grade underscore to underscore text yang memanfaatkan switch case untuk mengubah tipe data enum nilai huruf menjadi string, dan fungsi calculate underscore performance mengonversi nilai huruf tersebut menjadi angka pecahan untuk indeks prestasi. Fungsi-fungsi inilah yang nantinya akan kita panggil berulang-ulang dari program utama kita. Dan sekarang kita akan masuk ke T09_01.c. Pada kasus ini, tujuan kita adalah membuat program yang membaca perintah teks dari pengguna secara terus-menerus dan menambah data mahasiswa. Kita menggunakan perulangan while yang dikombinasikan dengan fungsi fgets. Fungsi fgets untuk membaca satu baris masukkan teks utuh supaya program tidak berjalan tanpa henti. Kita membuat kondisi khusus di mana perulangan akan langsung dihentikan menggunakan perintah break jika pengguna mengetikkan 3 karakter tanda hubung berturut-turut. Seperti kita telah memasukkan programnya dan kita memasukkan tanda dash 3 kali, maka di situ programnya akan langsung terputus dan kita akan langsung kembali ke awal. Dan di sini jika pengguna menghentikan instruksi berupa create dash student, baris teks tersebut akan dipotong-potong berdasarkan karakter pembatas tanda pagar menggunakan fungsi stroke.
Potongan-potongan teks inilah yang menjadi data NIM, nama, tahun, dan program studi. Di titik ini, keajaiban alokasi memori dinamis terjadi. Kita menyiapkan sebuah pointer bernama students yang di awal eksekusi sengaja kita biarkan kosong atau bernilai nol. Tiap kali ada instruksi pembuatan mahasiswa baru, kita bisa memanggil fungsi realog atau untuk memperbesar blok memori students tersebut sebesar ukuran student underscore t dikali jumlah mahasiswa yang terus bertambah. Dengan cara ini, memori program kita akan melar secara otomatis pas dengan jumlah data yang masuk. Jika pengguna mengetikkan print dash students, kita tinggal memanggil fungsi pencetaknya untuk melooping dan menampilkan isi seluruh memori dinamis tersebut. Kita akan masuk ke case 2. Di sini case 2 tantangannya ditingkatkan untuk menambah kapabilitas untuk mengolah data mata kuliah. Logika utamanya sangat identik dengan pengolahan data mahasiswa. Namun, kali ini kita harus membuat satu pointer penampung memori lagi secara terpisah yang diberi nama courses. Ketika program mendeteksi perintah create underscore course, fungsi extract akan kembali beraksi untuk mengekstrak data kode, nama, jumlah SKS, dan nilai kelulusan. Bagian yang paling menarik di sini adalah proses konversi tipe datanya. Karena teks SKS yang dipotong masih berstatus sebagai string, kita harus mengubahnya menjadi fungsi bilangan bulat atau integer menggunakan fungsi atoy. Sementara itu, untuk data nilai huruf, kita membuat sebuah fungsi pendeteksi khusus bernama parse underscore grade yang membandingkan teks masukan dengan karakter A, B, C, dan seterusnya menggunakan strcmp, lalu mengubahnya menjadi tipe data enum yang sah. Setelah semua konversi berhasil, kita kembali mengandalkan kehebatan Realog untuk memperbesar kapasitas penampung mata kuliah sebelum menyimpan strukturnya. Di sini kita langsung masuk ke case 3, yaitu kita diminta untuk membuat simulator ini menjadi jauh lebih pintar dengan fitur pencarian mahasiswa. Instruksi ini akan terjadi ketika program menangkap instruksi find students by id beserta NIM yang dicari dari penggunanya. Program kemudian akan memanggil fungsi penelusur find underscore student underscore by underscore id yang sebenarnya sudah kita kerjakan di file academic.c-nya, yaitu di sini. Algoritma pencarian yang kita gunakan adalah sequential search sederhana, di mana program akan melakukan perulangan untuk memeriksa data dari indeks paling awal hingga terakhir. Di dalam perulangan tersebut, kita menggunakan perintah strcmp untuk mengecek apakah NIM yang diperiksa sama persis dengan NIM yang kita cari. Jika cocok, data akan dikembalikan dengan program utama yang langsung mencetaknya. Jika tidak ditemukan, fungsi kita dirancang untuk mengembalikan data mahasiswa kosong yang bagian indeks pertama ID-nya diisi secara paksa dengan menggunakan karakter null terminator. Di fungsi utama, kita membuat proteksi di mana pencetakan hanya akan terjadi jika ID-nya tidak terdeteksi sebagai string kosong. Di sini kita masuk ke case 4. Ini case 4 ini untuk menyatukan case yang ada case 1, case 2, case 3, dan case 4 sebagai penyempurnanya. Di tahap ini kita menyempurnakan interaksi dengan menambahkan instruksi find underscore course dash by dash code untuk mencari informasi sebuah mata kuliah secara spesifik berdasarkan kodenya. Konsep kerjanya sama dengan persis seperti dengan logika penelusuran mahasiswa sebelumnya, yaitu menggunakan strcmp di dalam perulangan. Terakhir, ada satu aturan emas dalam programan bahasa C yang tidak boleh sampai terlewat. Ketika kita sudah selesai menggunakan pointer yang memorinya dialokasikan secara dinamis menggunakan realog, kita punya kewajiban mutlak untuk mengembalikannya ke sistem komputer. Oleh karena itu, tepat di baris paling bawah sebelum fungsi main mengakhiri tugasnya, kita harus selalu menggunakan perintah free pada memory students dan memory courses.
Langkah pembersihan ini sangat vital untuk menghindarkan sistem dari kerusakan yang disebut kebocoran memori atau memory leak. Dan demikianlah penjelasannya secara rinci, dan sekarang kita akan langsung masuk ke untuk merun programnya. Di sini kita akan masuk ke terminalnya, itu kita menggunakan new terminal, dan di sini kita akan menggunakan command prompt. Menggunakan command prompt. Di sini saya akan mengetikkan gcc baru C0901.c academic.c o, dan kita bikin saja. Dan di sini kita akan langsung paste programnya saja biar tidak langsung terlalu lama. Nah, dan di sini terlihat jelas pas dia output dan inputnya. Dan di sini kita akan menambahkan tanda garis tiga ini, dan dia akan langsung membreak programnya dan akan langsung kembali ke awal. Nah, seperti ini. Dan begitu juga sampai case 4. Di sini case 0 tidak kita buat karena di sini dia sebagai program awal, berarti dia tidak ada isinya, dan di sini juga tidak ada dijelaskan tentang case 0. Apapun di sini contoh programnya saja tidak dibuat. Demikian presentasi dari saya. Kesulitan yang saya alami itu adalah bahwa soalnya terlalu panjang, dan juga case yang makin rumit dari case 0, case 1, case 2, case 3, dan case 4. Sekian yang dapat saya jelaskan. Shalom.